Orang biasa merasa tidak sopan dan tersinggung ketika seseorang yang tidak memiliki keahlian atau pengalaman menawarkan nasihat atau pendapat tentang bidang keahlian mereka sendiri. Namun, mereka yang telah mencapai puncak bidang masing-masing mengakui dan menghormati kesamaan satu sama lain. Mereka mendengarkan nasihat para ahli dari bidang lain dari berbagai perspektif, mengambil inspirasi darinya dan menerapkannya secara langsung untuk mencapai hasil yang positifnya. Dan kita yang percaya kepada Tuhan harus mengintegrasikan berbagai bidang melalui aturan dan ketertiban Tuhan, dan terletak di puncak semua prinsip. Kembali ke Kapernaum, Yesus memberitakan Injil kepada banyak orang di tepi danau Genesaretnya. Suatu hari, ia naik ke pulau Simon yang sedang mencuci jalannya dan mengajar orang banyak dari kejauhan. Setelah Yesus selesai berbicara, ia menyuruh Simon untuk pergi ke pelarian yang dalam dan penebar jala untuk menangkap ikannya. Simon telah bekerja keras sepanjang malam tanpa menangkap apapun, tetapi ia berkata bahwa ia akan mengandalkan firman Tuhan dan menebar jalannya. Akibatnya, ia menangkap begitu banyak ikan sehingga jalannya mulai lebek. Melihat hal itu, Petrus berlutut dan mengaku di hadapan Yesusnya, "Jauhkanlah dirimu dariku, Tuhan, aku orang berdosa." Tetapi Yesus memanggilnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebagai murid-muridnya, dan mereka mengikuti dia. Bacaan hari ini mencatat Yesus mengajar di tepi danau Genesaret dan berkata kepada Petrus yang telah membawanya ke atas pulau selama khotbahnya, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu." Ini adalah seorang tukang kayu yang memberi nasihat kepada seorang nelayan tentang cara menangkap ikannya. Jika Anda merasa tidak nyaman menyebut Yesus sebagai tukang kayu, memang garaplah dia sebagai seorang rabi yang sangat memahaminya Alkitab pun. Yesus tidak memiliki keahlian untuk memberitahu Petrus, seorang nelayan, di mana harus menebarkan jala-jalanya. Namun demikian, Petrus menaati perkataan Yesus. Ini karena melalui pengajaran Yesus, Petrus mengalami otoritas yang melampaui keahlian profesional. Jika Yesus mendekatinya Petrus yang kelelahan dan frustrasi setelah semalaman memancing tanpa menangkap seekor ikan pun, dan kemudian berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala-jalamu," tanpa sepatah kata pun, Petrus tidak akan memang marah dan membangkang. Namun Yesus pertama kali berbicara kepada banyak orang, dan Simon Petruslah yang berdiri paling dekat dengan Yesus, dan dia mendengar firman-Nya dengan lisensi yang mendalam. Melalui kebenaran universal dan Injil yang melampaui bidang profesional dan khusus, ia menyadari prinsip Injil tentang menaati firman, dan melalui praktik tersebut ia mengalami hasil yang luar biasa. Hari ini kita pun berharap untuk menghasilkan buah yang layak dalam hidup kita dan mengalami kasih karunia Tuhan dengan menaati prinsip dan perintah Allah yang bergema di dalam hati kita melalui firman-Nya. Inilah kehidupan orang percaya sesungguhnya.